Ya, untuk Bapak Joko, daerah Bogor, Jawa Barat. Ini IPS X17. Sebelum kirim kita tes running, ya Pak. X17 dia cincinnya ada dua. Cincin pertama masukin, terus kabelnya merah sama merah Pak, jangan terbalik. Terus cincin kedua, tutupnya. Terus yang cincin pertama masukin, terus hitam ke hitam, cincin kedua. Masih ada beberapa orang nanya, kalau X17 bedanya apa sama X18 dengan X19? Ada beberapa orang masih nanya, padahal di deskripsi produknya udah tertulis. Kalau X17 itu, kalau Pak Joko sih kagak nanya, berarti dia baca deskripsi produknya dengan cermat. Di deskripsi produknya itu udah tertulis kalau X17 itu masih MSW, kalau X18 dan X19 sudah PSW. Nah, orang rata-rata udah ngerti maksudnya MSW apa, PSW itu apa. Tapi kalau ada yang nggak ngerti ya tinggal di Google aja. Rata-rata sih udah tahu MSW itu apa, PSW apa. Kalau ada yang nggak tahu tinggal di Google, googling MSW itu apa, PSW itu apa. Karena arti MSW dan arti PSW nggak mungkin kita jelaskan di deskripsi produk, karena itu penjelasannya panjang. Intinya kalau PSW itu aman ke semua barang elektronik, kalau MSW kurang aman. Tapi kalau untuk lampu ya cukuplah kalau hanya untuk sekedar lampu. Jadi di Google masih ada beberapa orang nanya, tapi sebagian rata-rata sih enggak lah, udah ngerti PSW itu apa, MSW itu apa. Dan oleh karena itu deskripsi produknya dibaca dengan cermat, videonya ditonton hingga habis. Masih ada juga beberapa orang nanya, bahan bakarnya pakai apa? Lah kok nanya lagi bahan bakarnya pakai apa? Di deskripsi produk udah tertulis, di videonya juga udah dikasih tahu bahan bakarnya apa. Makanya saya agak cukup heran ada orang yang, walaupun cuma sedikit orang sih nanya hal itu, masih nanya, ya bingung saya. Biasanya makan saya kasih, kalau pertanyaan yang nggak perlu dijawab saya nggak akan jawab, karena udah tertera di deskripsi produk, di video. Kalau dijelasin satu-satu buang waktu, kan kita nggak ngurusin satu orang dua orang doang, dan ini bukan secara, jadi secara, kan kita buka bukan hanya secara online aja, offline juga.
untuk orang yang masih nanya-nanya hal itu ya. Kalau Bapak Joko sih enggak nanya-nanya ke hal kayak gitu. Oh ya, masalah nanya ini bisa dipakai outdoor gak? Sebenarnya sih saya udah upload tuh videonya tuh. Kalau Pak Joko lihat tuh videonya, tonton, itu kita ada upload video untuk yang outdoor. Kalau bisa buat outdoor ya bisa buat outdoor. Oh ya, ini tombol power ya, 1 itu nyala, 0 itu mati. Ini tombol genset, 1 itu nyala, 0 itu mati. Pastikan kedua tombol ini dalam posisi 0 itu mati, 0 mati ya, harus pastikan kondisi 0 itu mati. Jepit merah ke positif aki, jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik. Nah, ini oh ya, Pak Joko kan kalau nggak salah sempat nanya ini deh, nanya apa ya, chargeran aki ya Bapak, masalah cas aki, kondisi oh ya, ini dulu dah satu-satu. Ini ada lubang nih Pak, tanda ya, lubang ini adalah tanda besi ini untuk masuk ke dalam lubangnya stop kontak yang ada setrumnya. Oleh karena itu cek pakai test pen ya. Kalau di tempat saya yang lubang ada setrumnya ada yang di bawah ya, lubang yang bawah ya. Berarti begini, pastikan sebelum colok kedua tombol ini power maupun genset harus dalam keadaan 0 ya, harus dalam keadaan mati, 0 mati. Karena kalau dalam keadaan 1 nyala hidup, dicolok unitnya rusak ya, colok udah. Sebenarnya kalau sampai kebalik pun ya, ini ya kebalik begini atau begini nggak masalah tuh. Cuma kalau kebalik ya kan, ininya kebalik nih, misalkan kebalik tuh, ini kan 0 lubang nih, lubangnya masuk ke lubang yang stop kontak ada setrumnya, harusnya gini. Misalkan kebalik pun begini nggak apa-apa, cuma soket ini kan soket stabilizer itu nggak maksimal kerjanya. Nah, nggak maksimal kerjanya, nggak maksimal, nggak ini ya. Jadi ini adalah soket stabilizer atau soft start atau AVR, soft start, anti anjlok, banyak orang sebutannya lah seperti itu. Nah, ini kalau PLN saat nyala nih ya, ini kan PLN sedang nyala, ini aktif tuh stabilizernya tuh. Kalau PLN padam, ini stabilizernya ya otomatis akan mati, logikanya kayak gitu. Karena kan stabilizer itu harus terhubung ke listrik. Jadi kalau PLN padam ya soket ini ya nggak aktif ya. Oleh karena itu saran saya colok ini buat kulkas. Jadi saat PLN padam jadi nggak perlu repot-repot matiin kulkas dari tombol kulkas yang ada di dalam kulkas tuh, nggak perlu repot-repot seperti itu. Otomatis kan dia kalau PLN padam dia nggak aktif, mati. Nah, seperti itu kalau menurut saya, saran saya ini buat kulkas. Colok
karena kulkas itu tiap 10 menit atau 15 menit ya mesinnya itu mati hidup. Saat dia nyala itu 7 sampai 10 kali lipat naik wattnya itu lonjakan wattnya itu 7 hingga 10 kali lipat. Itu kan sama juga boros listrik hitungannya. Tiap 10 menit kan kulkas dipasang 24 jam terus, nggak mati-mati. Tiap 10 menit kulkas mesinnya mati hidup seperti itu sifatnya dari kulkas. Nah, saat PLN padam, misalkan PLN padam nih, tek, ya kan, turunin MCB kWh meteran yang pusatnya tuh yang di luar rumah, turunin. Ya, setelah itu tekan tombol power, tekan 1 tombol power. Ya, 1 itu nyala. Tunggu kurang lebih 5 detik lah. Tekan tombol 1 genset, 1 itu nyala. Udah, seperti itu. Otomatis kok. Kalau PLN padam nih, ini stabilisernya nggak aktif, tidak aktif, mati stabiliser. Ya emang kayak gitu, stabiliser kan harus ada PLN, harus ada listrik. Nah, terus PLN sudah hidup kembali nih, ya kan, melihat tetangga atau apa, melihat PLN sudah hidup kembali, matikan tombol genset, 0 itu mati. Matikan tombol power, 0 itu mati. Baru setelah itu nyalakan kWh meteran yang di luar rumah itu pusatnya. Ya, pokoknya jangan, kalau keadaan PLN sedang hidup jangan ditekan tombol hidup ya, tombol satunya jangan ditekan, power maupun genset jangan ditekan, unitnya rusak. Deskripsi produknya dibaca dengan cermat, udah jelas, secara video udah dijelasin, secara tulisan juga udah dijelasin. Nah, udah gitu ngecas aki ya, cas aja aki biasa pakai chargeran aki, cas. Kalau sudah penuh ya chargerannya cabut lah, ya udah penuh kok, buat apa dicas terus. Cas aki, colok, banyak yang jual kok. Kita chargeran aki kita lagi stoknya lagi kosong, banyak yang jual kok chargeran aki mulai dari 50 ribuan ke atas, nggak colok. Nah seperti itu. Oh ya Pak Joko, ada nanya buat outdoor bisa gak? Sebenarnya di video kita udah bikin tuh video yang buat outdoor, bisa buat outdoor, bisa. Videonya mungkin Bapak nggak nonton kali, kita udah kasih tahu. Kayak gini aja, Bapak ambil panjangan kabel, apa sih bilangnya, roll kabel ya, roll kabel atau terminal kabel atau apalah ya kan. Nah, misalkan ini nih kayak gini contohnya, kan ada yang bulat, ada yang model kayak gini, terserah. Ada yang pakai kabel atau apa, nggak apa-apa, silahkan. Ya begini aja, karena kalau inverter IPS ini nyala ya, hidup, dia mengeluarkan setrum dari sini. Ya colok aja, colok di sini. Kalau misalkan outdoor, di luar ruangan, misalkan ada customer kita yang camping, ada yang pemburu, ada yang pemburu camping ya kan, atau apa, ya, colok di sini. Ya udah colok di sini, cas handphone kayak lampu atau apa, coloknya dari sini kan kabelnya. Kalau kabel ini kurang panjang ya bikinin kabel yang panjang lagi, colok aja bisa kayak gini kalau di luar ruangan.
ya, kayak gitu. Contoh nih ya, kita colok nih lampu nih ya, kita colok, kita nyalakan apa, tombol power satu itu nyala. Tunggu kurang lebih 5 detik biar dia proses di dalamnya. Terus tombol genset satu itu nyala. Oh, kalau kita cabut kan mati. Nah, kita colok. Seperti itu. Deskripsi produknya dibaca, videonya ditonton hingga habis. Ngecas aki, kalau aki udah penuh, chargerannya cabut aja. Chargeran aki, stok chargeran aki, stoknya kita lagi kosong, beli aja, banyak yang jual kok chargeran aki, mulai dari harga 50.000 ke atas. Nah, kalau udah penuh cabut chargeran akinya. Jangan percaya sama chargeran aki yang bilangnya otomatis itu sebenarnya bukan otomatis itu lebih tepatnya bukan otomatis, tapi lebih tepatnya dia indikator memberitahukan kalau aki sudah penuh atau belum. Kalau sudah penuh ya chargeran akinya dicabut, kalau enggak ntar aki rusak. Chargeran aki yang benar-benar otomatis ya sampai saat ini ya, itu adalah merek Tender. Chargeran aki merek Tender itu USA, itu Amerika punya. Cuman dia yang untuk sampai saat ini ya, chargeran aki yang benar-benar otomatis itu cuma merek Tender. Itu mahal, itu merek Tender. Dia itu ampere cuma 4 ampere itu chargeran aki cuma 4 ampere, harganya hampir 2 juta itu. Chargeran aki merek Tender harganya itu 4 ampere aja hampir 2 juta. Kalau chargeran aki masih itu yang pada umumnya saya lihat itu bukannya chargeran AutoCAD, bukannya chargeran otomatis, itu chargeran indikatornya memberitahukan kalau aki sudah penuh. Kalau sudah penuh cabut, jangan dicas mulu, akinya rusak, jebol. Seperti itu. Ada juga beberapa orang nanyain pakai akinya yang berapa ampere. Waduh, di deskripsi produknya udah dijelasin, videonya udah ini masih banyak yang nanya. Bahan bakarnya aki, ya logika, kalau ampere kecil ya berarti bahan bakarnya sedikit. Ya kayak ibaratnya motor atau mobil, isinya 1 liter bensin dengan yang 10 liter bensin ya beda. 10 liter bensin lebih kuat ngangkat, lebih lama. Nah, ibaratnya seperti itu. Masih banyak yang nanya, padahal di situ saya udah tulis pakai aki yang berapa ampere, pakai aki motor atau aki mobil. Waduh, saya nggak jawab kayak gitu, berarti nggak cermat baca deskripsi produk. Lagi pula yang nanya kayak gitu biasanya yakin dia kagak order, cuma iseng-iseng doang, kagak pernah order. Yang kayak gitu saya lihat nggak pernah order sih orang yang nanya kayak gitu. Walaupun saya jawab sekalipun nggak pernah order orang-orangnya seperti itu. Oke, itu aja Pak Joko ya, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Pak Joko dari IPS Indonesia.